Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbana ayyahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nutala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajli wa ajli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajli wa ajli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bi 'abduka wa nabiyyuka. Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadalana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an washfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farid humumana bil Qur'an wa ighfir li mautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an واحفظ إمام زماننا بالقرآن وأجل فرج إمامنا بالقرآن واحفظ علماءنا بالقرآن واقصف كروبنا بالقرآن واحفظ قائدنا بالقرآن وانصر جيوسنا بالقرآن وارحم إمامنا بالقرآن وارحم شهداءنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Shad yang ayat ke-29. Yang sebelumnya perlu saya ingatkan supaya ada keterkaitan dengan setelahnya ini nanti.
Yaitu ayat yang sebelumnya Allah membahas tentang orang-orang kafir mengatakan apa? Bahwa ciptaan Allah langit dan bumi itu tidak ada artinya tanpa hikmah. Ini pernyataan orang kafir. Allah membantah. Allah membantah karena apa? Itu zon, tahu zon. Itu tidak pakai ilmu jamaah. Tidak pakai ilmu, maka itu orang kalau tidak pakai ilmu, sangkaannya selalu salah. Maka Allah bilang, maka celakalah orang yang menyangka dalam hal ini sangkaan bahwa hidup itu yang penting nikmat segalanya ya sudah cukup. Tidak perlu kita itu harus jadi orang baik karena hidup ya hidup tidak ada lagi tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kebangkitan lagi setelah mati. Maka itu orang kafir anggap mumpung hidup di dunia jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita tidak nikmati. Maka itu mereka berani melakukan kejahatan yang luar biasa. Itu yang kemarin. Karena mereka tidak percaya perhitungan hari kiamat. Kemudian mereka seolah-olah menyamakan antara orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman, yang rusak. Maka itu Allah tidak akan menyamakan dalam hal ini jamaah. Orang beriman beramal soleh beda kehidupannya di dunia walaupun di akhirat. Beda cara pandangnya, beda kebahagiaannya, beda cara bicaranya, beda perbuatannya. Maka itu jangan samakan. Tapi mereka dianggap sama. Orang kafir ada yang kaya, beriman sama ada yang kaya. Jadi tidak ada bedanya kata mereka. Bahkan Allah mengatakan tidak akan sama orang yang bertakwa dengan orang yang banyak dosanya. Sekali lagi tidak sama. Hal ini bagaimana bisa mengukur jamaah? Ya, kalau kita tidak punya pedoman. Jadi kalau disamakan orang baik dan buruk di dunia ini, yang kaya, tambah zalim, berarti tidak ada keadilan. Jadi sekali lagi, jangan salah sangka. Jangan menduga Allah membiarkan orang-orang yang melampaui batas. Kok tambah melampaui batas, kok tambah kaya. Sekali lagi, ini pernyataan orang yang tanpa ilmu. Dasar Qur'annya tidak ada, akal-akal yang belum dikuatkan dengan Quran. Karena akal ini pada dasarnya tidak akan sempurna kalau tidak dibimbing oleh Al-Quran. Dan tidak akan sempurna kalau tidak dapat taufik dari Allah. Jadi semua orang dapat akal, cuma akalnya bisa menyimpang kalau tidak dibimbing oleh Allah. Maka itu petunjuk yang paling pas yaitu Al-Quran. Nanti ayat ini yang kita bahas. Jadi hanya Al-Quran lah yang bisa membedakan bagaimana kehidupan orang muttaqin di dunia dan di akhirat. Bagaimana orang-orang kafir di dunia dan di akhirat. Allah jelaskan dengan detail. Maka itu kalau kita belajar Al-Quran tanpa ilmu, hanya sekedar membaca, ya akhirnya tidak akan menemukan. Maka itu ayat berikutnya ini yang memperjelas jamaah. Yaitu ayat ke-29. Mari kita bahas semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Inilah kitab Al-Quran yang penuh berkah yang diturunkan kepada kamu ya Muhammad. Berkah itu jangan diartikan jamaah. Banyak uangnya, banyak hartanya. Karena keberkahan itu yang mendekatkan diri kepada Allah. Seperti dalam Quran, lau an alal Qur'an amanu wa taqau la fatana alaihim barakati minas sama wal ard. Seandainya penduduk desa, penduduk kota itu beriman dan bertakwa, kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Jadi semuanya manfaat. Biarpun tidak hujan manfaat. Maksudnya apa? Malah mendekatkan diri kepada Allah. Maka Quran inilah akan menimbulkan keberkahan. Maka itu apa? Hendaklah Al-Quran ini digunakan untuk tadabbur. Perhatikanlah ayat-ayatnya. Dan tidak akan bisa tadabbur ini. Hanya orang siapa saja? Ulul albab. Orang-orang yang punya pemikiran. Orang-orang yang punya akal. Jadi kalau orangnya sudah ditutup oleh Allah dengan apa itu? Ron, karena banyak dosa. Ya seperti tadi itu. Bilang apa? Batil semua ini. Tidak ada gunanya. Tidak ada. Semuanya sia-sia hidup ini. Ya, ya lebih baik kita nikmati mumpung masih hidup. Maka itu hanya orang ulul albab
yang bisa memikirkan bahwa semua kejadian tiap detik ini atas hikmah dari Allah tanpa sia-sia. Kemudian, jadi jalan yang abadi jamaah, kalau kita ingin abadi, ya sumbernya Al-Quran. Kalau ingin tahu bahwa setiap orang itu kepingin abadi, jangankan itu, orang non-Muslim, orang-orang yang pakai di apa itu, pemain-pemain silat yang sampai kultivator itu kepingin abadi hidupnya jamaah. Bahkan orang-orang percaya keabadian, tapi banyak salah jalan. Yang abadi itu orang yang iman dan amal soleh. Jadi semua perbuatannya, perkataannya, pikirannya tidak sia-sia karena Allah balas sampai di akhirat nanti dan berlipat-lipat. Jadi orang mukmin lah yang nanti akan mendapatkan petunjuk, dapat rahmat. Jadi Al-Quran ini mempunyai banyak kebaikan. Pengertiannya apa? Bisa mendekatkan kepada Allah. Bisa mempermudah kepada Allah. Itu pengertian berkah. Lawannya berkah apa aja, mah? Laknat. Apa? Siapa yang dapat Itu. laknat? Iblis. Ah, Jadi iblis itu oh, umurnya panjang, Kunjin. anak buahnya banyak, hartanya banyak, tapi jauh dari Allah. Bahkan dia banyak menyesatkan manusia dan jin. Maka itu dapat laknat, lawannya berkah. Siapa yang dapat keberkahan salah satunya? Nabi Isa alaihissalam. Walaupun umurnya banyak, tapi beliau tidak melakukan keburukan. Nabi Muhammad SAW. Jadi semakin dekat kepada Allah. Jadi dimudahkan untuk berbuat yang apa? Produktif demi kebaikan manusia. Karena Rasul bersabda apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Bukan hanya untuk pribadi jamaah. Jadi pengertiannya kalau ingin berkah hidupnya, pelajari Al-Quran dengan cara diperhatikan, ditadaburi, difikirkan ya, supaya dapat, oh maksudnya Allah ini ya, oh ini perintah. Oh, ini. Jadi tidak mungkin kalau Quran itu hanya dibaca saja akan bisa paham tanpa direnungi. Tapi yang membaca ini ulul albab ya, bisa mendapatkan pelajaran. Dulu Nabi itu seorang Arab, langsung dapat peringatan dari Allah melalui malaikat Jibril. Para sahabat langsung dibimbing oleh Rasulullah. Lah kita bukan orang Arab, ya, tidak ketemu malaikat Jibril, tidak ketemu Rasul. Untung ada kajian-kajian, untung ada tafsir-tafsir. Maka ini salah satu kemudahan yang diberikan sama Allah. Sebab apa? Inti daripada Rasulullah diutus apa? Liutam mimma makarimul akhlak. Ternyata banyak orang baca Quran. Kam min qari'in Quran wal Quranu anu. Rubba qari Quran wa Quranu anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran dan Al-Quran melaknat dia. Kenapa? Perintah tidak dilaksanakan. Larangan malah diterjang. Sebenarnya semua intinya itu dalam ajaran Islam merubah akhlak yang buruk jadi baik, tutur katanya tambah baik, perangainya tambah baik, hatinya juga tambah baik, jamaah. Kalau kita perhatikan banyak orang belajar Quran, hafal Quran, ya, sampai faham pun ternyata tidak baik. Berarti yang salah bukan Qurannya, bisa jadi niatnya. Naudzubillah min dzalik. Jadi Quran ini tidak bisa dipelajari dengan cepat. Kenapa? Allah menyuruh mentadaburi ya untuk difikirkan, direnungkan. Maka itu kita mengaji di malam ini tujuannya untuk tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menerima yang kita usahakan ini. Walaupun usaha ini belum maksimal jemaah. Yang penting kita sudah niat untuk tadabbur. Makanya Rasulullah waktu disuruh baca, nggak bisa baca. Tapi kalau nggak bisa baca ya dengarkan. Jadi tetap ada sarana untuk bisa memahami Al-Quran. Setelah didengarkan, sanuqulu kafalatan sa'ilah Masya Allah. Allah jamin nanti tidak akan lupa. Yang penting ada kesungguhan jamaah. Jadi ada kesungguhan. Jadi siapa itu ulul albab yang kemarin kita bahas? Yaitu orang-orang
di surat Ali Imran ayat 190, 191. Yang pertama kali dia apa? Melakukan apa? Ulul albab. Ya Allah qiyamah. Jadi selalu sholat dalam kondisi apapun jamaah. Ya, sehat, berdiri, sholat. Sakit sambil duduk, sholat. Berbaring, sholat. Setelah itu, tafakkur. Tidak hanya ayat-ayat Al-Quran, tapi juga ayat-ayat kauniyah. Setelah itu menemukan, ya Allah, semua ciptaan Allah ternyata tidak ada yang sia-sia. Kejadian yang di alam ini semuanya penuh hikmah. Maka itu ketakutannya luar biasa. Takut jangan sampai semua perbuatan dosanya dihisap. Takut nanti amalnya tidak diterima. Jadi orang kalau sudah menemukan kebenaran ini jamaah, tenang hidupnya jamaah. Nah itu awalnya sholat dulu. Tidak mikir-mikir tanpa sholat. Nanti yang masuk apa? Wangsit. Karena manusia itu Pak, alhama fujura wa taqwaha. Bisa jadi fujur, bisa jadi takwa. Bisa jadi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Tapi kalau sudah diiringi dengan sholat, apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka bersih pikirannya, bersih niatnya, bersih gerakannya. Alat yang paling canggih sekarang yang kita pegang, komputer, HP, smartphone, yang sampai ada AI, itu semuanya kalau dipegang sama orang yang hatinya rusak, kotor, akan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Tapi kalau orangnya bersih hatinya, maka digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak mungkin orang-orang yang tidak ulul albab itu bisa. Jadi ulul albab bukan pengertiannya yang IQ-nya tinggi. Tidak jamaah. Ya, dia selalu ingat Allah. Selalu tidak melupakan sholat. Kenapa? Daimun dalam surat Al-Mi'raj. Jadi ilal musallin, sholatnya daimun, menjaga waktunya. Maka semuanya akan Allah jaga dari perbuatan keji dan mungkar. Maka resep zaman Nabi Muhammad, bahkan sebelum Nabi, semuanya pakai sholat walaupun sudah rusak masyarakatnya. Mau jangan putus asa, karena hanya Allah yang bisa merubah kondisi manusia ini. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah lah yang bisa memberikan jalan yang terbaik. Yang penting manusianya mau berubah, pribadinya mau berubah, mau mengikuti aturan Allah. Ini penjelasan daripada siapa itu al-albab. Kemudian tafsir yang lain mengatakan apa ayat ke-29? Barang siapa yang tidak merenungi Al-Quran, tidak mengamati, maka tidak dapat petunjuk rahasia. Ya, tidak dapat mukjizatnya jemaah. Jadi Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, itu awalnya ikro. Tapi banyak ayat yang lain suruh tafakkur, suruh tadabbur. Yang terakhir suruh diamalkan. Mana mungkin bisa mengamalkan, tergerak, tersentuh, kalau tidak tahu isinya, tidak tahu manfaatnya. Jadi hanya sekedar dibaca seperti surat-surat aja, ya tidak mungkin. Jadi kalau sudah tahu kitab Al-Quran, maka tahu, oh ini wajib, oh ini larangan, maka ditinggalkan. Kok seandainya masih melanggar, merasa dosa, itu lebih baik daripada dosa dianggap tidak dosa. Perintah tidak dianggap perintah. Itu lebih lebih dari dosa karena itu termasuk apa? Sufaha, bahkan termasuk fasik. Tahu perintah Allah, iblis malah melanggar. Karena apa? Saya lebih baik dari Adam. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang yang hafal Quran maka lebih 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 wajib jamaah. Masa hafal saja dikasih surat perintah dihafalkan saja. Sudah dibaca suratnya? Sudah. Sudah hafal? Hafal. Apa isinya? Tak tahu. Loh, tujuannya ini perintah dari atasan ini. Masa hanya segera dibaca, dilakukan, dinikmati. Ya namanya bukan baca, itu melakukan, mensuarakan. Jadi mukjizat Al-Quran itu kenapa diturunkan kepada orang Arab? Karena orang Arab itu dapat Al-Quran dengan bahasa Arab. Tujuannya supaya faham. Sekarang tidak hanya bahasa Arab atau Al-Quran. Diterjemahkan segala bahasa. Tafsirannya segala bahasa. Jadi dengan merenungi Al-Quran, insya Allah hatinya akan terketuk. Sebab apa? Dalam surat Al-Jum'ah disebutkan orang-orang yang belajar kitab Taurat sampai ke sana kemari, kama salih himalun yahmilu asfaro, apa maksudnya apa? Kemudian dia tidak mengamalkan seperti keledai membawa kitab kuning.
Apa artinya kitab itu kalau tidak dimanfaatkan? Capek kesana kemari belajar. Naudzubillah min dzalik. Jadi harus dengan pemahaman jamaah. Maka itu kita belajar bersama-sama untuk membantu ini supaya kita tahu, oh ini perintah, oh ini larangan, oh ini berarti Allah sangat cinta. Jadi kita kadang-kadang tidak paham Allah cinta sama orang manusia itu. Bahkan Allah memuliakan manusia dari segala makhluk, tidak paham kita itu jamaah. Kalau tidak merenungkan Al-Quran. Lanjutannya, jadi seandainya mengetahui isi Al-Quran dengan cara tadabbur, akan merasa apa? Tidak puas membaca Quran sekali dua kali ya. Akan diulang-ulang terus. Saking nikmatnya seperti orang baca komik. Maka itu pentingnya kita baca Al-Quran dan tadabbur supaya merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Jadi orang kalau sudah paham jamaah, waduh maksudnya apa? Rasulullah pernah mengulang-ulang dari surat Ali Imran yang terakhir itu. Karena apa? Karena takut umatnya tidak bisa memperhatikan ciptaan langit dan bumi. Menangis Rasulullah. Itu sambil sholat menangis. Bukan untuk dirinya. Kasihan nanti umatnya tidak bisa tadabbur. Jadi tadabbur ayat, ya tadabbur apa alam jamaah. Itu perintah Allah. Afal yang duril insanu mimma khuliq dirinya. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat onta ke langit wa ilas sama wa ilal ardi. Jadi semua alam ini perhatikan selain apa? Zat Allah. Kalau orang sudah memikirkan zat Allah itu bisikan iblis, bisikan setan, jangan tanya di mana Allah, bagaimana bentuknya Allah. Allah itu bersemayam di mana? Wes pokoknya Allah sudah bilang di Quran, arsy di aras. Jangan pikirkan bagaimana arasnya. Sami'na wa atokna. Kita dengar dan kami taat. Jadi hanya keimanan yang dibutuhkan jemaah. Kalau kita memikirkan zat Allah, itu sudah salah satu apa? Trik iblis untuk supaya kita kufur. Karena Allah tidak bisa dibayangkan. Nabi Musa pun ingin melihat. Allah bilang, kamu mau melihat saya, lihat aja gunung. Gunung hancur langsung apa? Pingsan Nabi Musa. Nabi Muhammad pun ke Sidratul Muntaha. Tidak pernah melihat wajah Allah. Nur. Hanya terang benderang. Karena apa? Kita tidak mampu. Kapan bisa melihat? Kalau sudah meninggal di Jannatul Firdaus, kemudian dirubah semuanya, bentuk tubuhnya yang dulu sering tidur, terus wajahnya, semuanya dirubah. Baunya wangi terus, tidak pernah kentut, tidak punya keluar kotoran. Maka itu akan bisa melihat. Jadi sebenarnya karena kita tidak mampu, jemaah. Bukan Allah yang tertutup, kita yang tertutup karena kita mampunya. Jadi melihat cahaya paling terang tidak mampu. Yang paling gelap juga tidak mampu. Paling dekat aja tidak mampu. Jadi ini pentingnya kita merenungi ayat-ayat Al-Quran. Supaya apa jamaah? Supaya mendapatkan rahasianya daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran dulu diturunkan dengan bahasa Arab. Banyak sahabat yang dapat mukjizat. Kisah nyata siapa? Umar bin Khattab. Hanya surat Toha baca. Bismillahirrahmanirrahim Toha. Sadar. Apa katanya? Ini bukan buatan manusia. Tidak ada sifat manusia Ar-Rahman. Jadi bukan dipaksa masuk Islam. Awal niatnya pertama kali apa? Ingin membunuh Muhammad. Melihat adiknya sudah Islam. Kemudian adiknya biasanya takut, berani walaupun sama Umar bin Khattab. Sejak itu Umar merasa terenyuh ini bukan buatan manusia. Jadi intinya kenapa Allah turunkan dengan bahasa Arab? Karena di masa itu orang-orang Arab ahli sastra dibangga-banggakan. Itu masih lafadznya. Bagaimana isinya? Di Quran ada tentang penciptaan manusia. Padahal belum ada operasi. Bagaimana prosesnya? Di Quran disebutkan tentang apa? Kedalaman laut sampai ada api. Padahal manusia di masa itu belum apa? Menyelam ke dalam lautan. Ini menunjukkan tidak hanya ayatnya, bahkan kandungannya, bahkan Allah menantang seandainya kalian tulis ilmu Allah dengan tinta tena sepenuh dunia ini dan airnya dengan sepenuh laut ini, penanya dengan sepenuh hutan. Kalau dikaji Quran ini tidak akan pernah habis tergantung ilmunya mas orang itu. Karena masih banyak rahasia Allah yang belum diungkapkan. Inilah untungnya kita dapat Al-Quran. Sampai surat Ar-Rahman mengatakan, Ar-Rahman, Allama Al-Quran. Jadi kasih sayang Allah kepada manusia ini,
Allah turunkan Al-Quran untuk menyelamatkan supaya jangan sampai kita tersesat oleh godaan iblis. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian lanjutannya, perintah tadabbur di Al-Quran ini selain surat Shad ayat 29 juga ada di surat yang lain yaitu surat An-Nisa ayat 82. Kalimatnya bertanya jemaah. Afala yatadabbarun Al-Quran? Masa Allah tanya sama orang-orang? Ya tidak mungkin jemaah. Seperti kita apa dia tidak mau makan? Apa tidak mau belajar? Jadi ini permintaan yang halus kepada Allah, kepada hambanya. Ya, seandainya ini Quran sumbernya dari buatan manusia, dari buatan Muhammad, pasti banyak pertentangan. Maka itu karena ini langsung dari Allah, biarpun dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak mungkin ada pertentangan. Cuma manusianya yang tidak paham. Karena Quran diturunkan bukan satu kitab, berdasarkan kebutuhan awalnya itu. Kemudian malaikat Jibril lah yang menentukan karena turunnya pertama kali di malam Lailatul Qadar itu satu surat dari mana? Dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah. Jadi langit pertama. Kemudian turun ke bumi berangsur-angsur sampai 23 tahun. Maka itu tidak mungkin kita bisa paham kalau bukan pada ahlinya. Nabi Muhammad langsung kepada malaikat Jibril. Para sahabat langsung kepada Rasulullah. Lah kita ya harusnya kepada ulama-ulama ahli tafsir, ahli Quran. Terus ayat yang terakhir apa? Surat Muhammad ayat 24. Orang-orang kalau sudah tertutup hatinya, mungkin tidak bisa tafakur, bisa tadabbur, bisa memikirkan. Tidak mungkin jamaah. Maka itu perbanyak istighfar supaya kita bisa memahami Al-Quran. Karena ada ayat mengatakan, wa idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bilang, wah ini dongeng, bohong, khurafat. Wis cerita-cerita kuno. Allah membantah. Kalla bal rona fi qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, bukan Qur'annya, bukan yang menyampaikan. Karena manusia itu sudah dipenuhi dengan bintik-bintik dosa sampai gelap gulita, ron, tidak ada nurnya sama sekali. Maka Quran tidak dipercaya. Tapi kalau gosip, hoak, Masya Allah, cepat itu jamaah dipercayanya. Jadi Allah ini menyuruh supaya apa? Merenungkan Al-Quran, memahami Al-Quran. Ya, jangan sampai berpaling dari Al-Quran. Karena apa? Waman nukorit apa? Andikna, waman a'radu andikna nukojidahu syaiton. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau mengikuti ajaran Quran, maka kumpulannya setan, jin dan manusia. Jadi suaranya orang-orang yang buruk, yang berlawan Quran cocok. Berarti apa? Itu salah satunya penyebabnya dia sulit memahami Al-Quran. Ya, tertutup hatinya. Naudzubillah. Bahkan ada orang-orang sudah tahu perintah Allah masih dilanggar seperti iblis. Kalau ditanya, kenapa kau kok melanggar? Ana khairu minhu. Kan sudah tahu perintah Allah. Iya, saya lebih baik dari Adam. Maka itu termasuk minal fasikin, minal kafirin. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini pertanda perintah Allah keras supaya kita ini bisa mengamalkan Al-Quran. Prosesnya suruh tadabbur dulu. Bisa menikmati bacaan Al-Quran, suruh tadabbur dulu. Bisa memahami rahasia-rahasia Al-Quran, suruh tadabbur. Tapi tadabbur itu butuh alat, butuh ilmu, butuh ahli. Siapa? Ulul albab. Ulul albab tidak hanya zikir, tidak hanya sholat jamaah. Ya, masih ada yang lain ayatnya. Tidak saya ungkapkan di sini. Ya, salah satu alimin, ngerti Quran, ngerti dalam bidang-bidang hukumnya. Jadi otomatis kita butuh ulama pada bidangnya. Maka itu dikatakan dulu kita pelajari apa? Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk difahami. Yang terakhir untuk diamalkan. Perintah pertama kali, Iqra. Kemudian ada lanjutan lagi. Tidak hanya sekedar bacaan, tapi suruh baca yang bagus. Waratil Qur'ana tartila. Kenapa? Kalau tercepat-cepat, maka apa? Tidak bisa tadabbur. Maka itu Rasulullah disuruh tartil. Rasulullah dilarang untuk cepat-cepat. Kalau sudah mendengar wahyu, dengarkan dulu sampai tuntas. Lah Rasulullah ketakutan.
takut dah hafal. Allah jamin sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Nah, kan ada jaminan Rasulullah mendengarkan. Nah, kita sebagai umatnya juga gitu jemaah. Jangan target one day apa? One day, one juice. Bisa enggak tadabbur? Gak sempat Ustadz. Ini one day one juice. Kapan saya tadaburnya? Lah, yang suruh ngejar one day one juice itu siapa jamaah? Islam itu mudah. La yukul nafsan illa aha. Allah tidak akan maksa itu juga kecuali dengan kemampuannya. Beda kalau kita sama sekali tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan sama sekali. Tapi bagaimana tugas tadaburnya? Apa sudah paham? Beda Rasulullah langsung diajari oleh malaikat Jibril. Beda dengan sahabat yang sudah asli orang Arab, diajari Rasulullah. Bahkan sahabat pun dapatnya berapa ayat? 5 ayat, difahami, didaburi, diamalkan, diajarkan. Apa manfaatnya secara berangsur-angsur? Tidak beban jemaah. Mudah difahami, mudah dihafalkan, mudah diajarkan. Tapi kalau langsung satu Quran, yang ada jemu jemaah, yang ada jemu. Nah itu yang pertama kali ya dibaca. Tapi jangan berhenti yang sudah membaca ini, ya. Dan bacaannya jangan sampai tidak tartil. Karena tujuannya Quran ini dibaca supaya bisa tadabbur, maka dengan cara yang tartil jemaah. Ya. Barang saya membaca Quran kalau memang lidahnya masih kaku, bukan karena disengaja, ya tak kak, ya, itu dapat apa jemaah? 2 pahala. Tapi orang yang lancar, oh, Masya Allah, malaikat selalu bersamanya. Ya, sekali lagi ini keutamaan membaca. Kemudian berikutnya apa? Ya ini tadabbur seperti tadi surat Muhammad ayat 24. Jadi ayat ini menunjukkan apa? Perintah untuk mentadaburi Al-Quran. Maka itu kita bersungguh-sungguh dalam mengaji ini supaya Allah golongkan orang-orang yang tadabbur Al-Quran. Jadi walaupun kita tidak bisa langsung jamaah, melalui kajian kita bersama, mudah-mudahan Allah membuka hati kita, Allah menerangi hati kita, Allah mudahkan untuk mengamalkan isi Al-Quran. Yang terakhir apa jamaah? Diamalkan. Perintahnya apa? Wahada kitab anzal mubarak. Diulangi lagi mubarak. Fattabi'uhu. Ikuti. Amalkan. Dan wattaku. Tinggalkan larangannya. Jalankan perintahnya. Supaya dapat rahmat Allah. Jadi supaya dapat rahmat Allah, ya sumbernya kita belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Karena barang siapa yang baca Quran, terus tidak pernah diamalkan, hatinya tambah keras. Kenapa? Perintah Allah tidak pernah dilaksanakan, berarti apa? Dosa. Larangan Allah dilanggar, tambah lebih dosa lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tugasnya orang yang berilmu apa? Yang ditanya apa? Apa sudah diamalkan? Jadi ilmu itu pertanyaannya apa sudah diamalkan jemaah? Ya. Kalau harta dari mana dan dikemanakan? Kalau ilmu apa sudah diamalkan? Sebab ilmu sekarang itu banyak jemaah. Apalagi ada AI itu, kecerdasan buatan. Tinggal ngeklik banyak share. Seolah-olah dia pandai. Apalagi ada video buatan. Ceramahnya orangnya tampan, cantik. Terus didengar orang banyak, bagus isinya. Apa itu memberikan pengaruh? Tidak. Karena Allah menurunkan para nabi itu dari manusia supaya memberikan pengaruh. Kenapa? Ada pengorbanan, ada perbuatan. Maka itulah ilmu Allah. Jadi sekali lagi, ini tugas untuk diamalkan. Kemudian apa? Dalam ini pernah kita pelajari dalam surat Al-Qamar, kalau kita sungguh-sungguh jamaah, mau ada keinginan, Allah mudahkan mempelajari Al-Quran dalam segala hal. Baik membacanya, baik memahaminya, baik menghafalkannya, bahkan mengamalkan dan mengajarkannya. Ini jaminan dari Allah. Karena Allah sudah bilang apa? Walaqad yassarna. Diulang sampai 4 kali jamaah. Persis. Bahkan Allah bersumpah langsung. Apa? Al-Quran untuk jadikan pelajaran. Adakah yang mau? Maksudnya apa? Ayo, mari kita pelajari. Jadi jangan merasa terpaksa. Kalau kita tidak mau belajar selama hidup ini, rugi jamaah karena rahmat Allah yang paling besar turunnya Al-Quran. Jadi diulang sama Allah kenapa? Banyak orang yang tidak percaya dengan janji Allah. Walakin aksaronas la ya'lamun.
Tapi yang tahu untung dunia tok. Zahirul hayat dunia pinter jamaah. Ya, memakmurkan dunia pinter. Semua yang tidak berguna jadi berguna. Biarpun sampah bisa menghasilkan uang. Ya, biarpun itu ulat, bahkan ular pun bisa dijual. Itulah manusia. Kalau masalah dunia pandai sekali. Bahkan kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau masalah dunia kalian lebih tahu. Tapi kalau masalah kehidupan akhirat, bagaimana kita nanti menghadap Allah, banyak yang tidak tahu. Maka inti Rasulullah diutus mengingatkan lagi bahwa kita itu akan kembali kepada Allah. Ingat ada kampung akhirat, ada pembalasan. Jadi hidup kita ini bukan hidup di dunia saja. Nah itu, tidak ada kata sia-sia bagi orang beriman, jemaah. Jadi ayat ini untuk jaminan bahwa manusia itu pasti bisa kalau ada kemauan, jemaah. Ya, karena Allah sudah mengatakan 4 kali berturut-turut dan sama lafaznya dalam surat Al-Qamar. Ini menunjukkan Allah sudah janji. Cuma masalahnya, kalau kita tidak mau buktikan, ya, kalau masih benar apa tidak, ragu-ragu tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Jadi ini jaminan Allah dari tafsirnya Ustadz Zakaria Ashari, mudah dipelajari, mudah dibaca, mudah dihafal, mudah difahami, bahkan mudah untuk diajarkan. Kalau Al-Quran, biarpun anak-anak, orang tua, buta, cacat, fisiknya bisa kalau ada kemauan. Karena Allah yang membantu, bukan kita yang bisa melakukan dengan pertolongan Allah. Karena Allah sudah menjamin yasarna dibantu oleh Allah. Sekali lagi dibantu. Jadi tidak ada kata sulit sekarang jamaah. Ya, jangan sampai hanya sekedar di mulut atau dibuat di dalam media massa atau media sosial, tidak ada manfaatnya. Karena apa? Adanya para nabi, adanya para ulama, itulah ilmu Allah jamaah. Ilmu Allah diturunkan kepada manusia untuk diamalkan. Nah ini termasuk kemudahan yang dikatakan kami Allah yang bantu. Jadi yang bisa memudahkan itu cuma Allah. Yang penting Allah minta tahu. Benar nggak kita sungguh-sungguh? Innamal a'malu binniyat. Karena Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang mengabaikan. Jadi ini jaminan dari Allah bahwa Quran itu mudah untuk segala-galanya. Sampai diulang 4 kali. Maka itu tadabbur pun tidak sulit jamaah. Sekarang ada model gini sekarang jamaah. Ya, siapapun, biarpun di jauh tempatnya, di dalam kamar, tidak kumpul dalam majelis, bisa. Ya, yang penting ada kemauan. Apalagi nanti ini direkam, dibentuk PDF, diulang lagi, Hmm. ditadaburi lagi, Kalau bisa. membaca, Itu nikmat Allah, ya, diulang, dimuroja, bisa. Apalagi sudah masuk YouTube channelnya. Jadi tidak ada kata sulit sekarang ini. Allah yang memudahkan, ya. Allah yang memudahkan. Cuma ada enggak kita kemauan, itu aja. Adakah yang mau belajar? Itu aja masalahnya. Kalau ada yang mau, dimudahkan, dikasih waktu, dikasih kesempatan, dikasih kesehatan sama Allah. Tapi setiap perintah itu mesti ada ujian sama. Untuk menunjukkan apa? Keikhlasannya dan kesungguhannya. Kemudian di akhir zaman nanti jamaah, orang yang belajar Quran ada 3 bentuk kata Rasulullah. Karena apa? Karena banyak orang yang menyia-nyiakan sholat, mengabaikan sholat. Jadi sholatnya sekedar sholat, tidak melihat syaratnya, tidak melihat waktunya. Maka ada orang yang 3 macam. Kalau orang yang benar-benar menjaga sholat, maka dia termasuk kategori yang pertama jamaah. Ini hadis ya, riwayat Imam Ahmad. Siapa orang itu pertama? Orang mukmin, yang kedua orang munafik, yang ketiga orang durhaka. Siapa orang mukmin? Ya orang yang percaya sama Al-Quran. Orang-orang yang beriman sama Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Ya jamaah. Sedang orang munafik. Hanya di mulutnya dia bilang Al-Quran benar. Tapi hatinya ragu. Hatinya tidak mempercayai. Maka apa? Kalau sholatnya males. Infaknya terpaksa. Sholat pun kalau dilihat manusia baru dia. Yang terakhir ini jamaah. Banyak orang baca Quran, hafal Al-Quran hanya untuk mengejar duniawi. Ngejar target. Disuruh hataman Quran sehari penuh. Langsung dapat amplop. Na'udzubillah min hmm. dzalik.
Ini yang sudah digambarkan Rasulullah. Kalau seperti ini jamaah, naudzubillah min dzalik. Siapa yang membunuh Sayyidina Ali dulu? Seorang yang hafal Quran, pengajar Quran, tapi hanya ditenggorokan, tidak ada manfaatnya. Karena Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga diamalkan. Bagaimana bisa amal? Ditadaburi, direnungkan isinya. Dengan perenungan-perenungan itu sambil jangan sampai meninggalkan sholat. Karena sahabat pertama kali bukan masalah yang lain-lain. Setelah ikra, sholat jamaah. Jangan ikra tanpa sholat. Setelah ikra apa? Al-Muzammil. Setelah al-alaq, Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Yang dulu masih perintah wajibnya bangun malam. Sholat malam. Setelah turun perintah sholat 5 waktu. Sudah tidak wajib lagi. Itu menjelang mau mau hijrah jamaah. Jadi lama sahabat sholat malam itu wajib itu. Jadi menunjukkan apa? Sholat malam itulah yang menimbulkan kekhusyuan, kenikmatan. Jadi jangan hanya sekedar ikro, ikro, ikro tanpa rohaninya mendekat kepada Allah. Karena tujuannya sholat apa? Aqimis sholat inna sholata tanha anil fasya'i wal mungkar. Tidak ada lagi alat untuk bisa mencegah berbuat keji dan mungkar. Ya, sekali lagi jamaah. Nanti akhir zaman dicabut ilmu Allah. Bukan ilmunya jamaah yang dicabut, ya. Sekarang ilmunya sudah canggih. Jangan mau ngeklik di Google, mau ngeklik di LGBT, chatting apa, DWA, tanya langsung muncul, ya. Tapi ulama yang beramal, ulama yang benar-benar takut kepada Allah siapa? Innama yakhsha min ibadi ulama alladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, dzalika liman khasyia robba. Jadi yang namanya alim itu iman dan amal soleh. Kalau sudah ulama diwafatkan, ya seperti para nabi, kemudian pewaris para nabi, nanti yang timbul siapa? Orang-orang yang dapat ilmu, dia mengambil langsung dari ChatGPT, di-share. Terus paham dia? Tidak akan paham. Seperti seorang dokter dengan orang yang teori saja. Kalau dokter hanya dengar saja tahu, oh ini ya, ini sakitnya. Pengalaman jemaah. Sama dengan ilmu tentang agama. Orang kalau sudah pengalaman, dengarkan saja sudah tahu, oh ini butuh ini nanti. Jadi kalau sudah orangnya hanya ilmu tanpa ulama, ya, ilmunya itu tidak dibimbing oleh ulama yang ahlinya jemaah. Baca sendiri. Badan Rasulullah itu diajari langsung oleh malaikat Jibril. Kemudian sahabat diajari langsung oleh Nabi Muhammad SAW yang sudah dibersihkan hatinya sebelum dapat Al-Quran. Dicuci oleh malaikat Jibril. Sampai tidak ada iri, dengki, hasut. Hanya mudah menerima Al-Quran. Jadi Al-Quran ini benar-benar nur firman Allah. Tidak akan mungkin orang-orang yang penuh dosa bisa memahami Al-Quran. Boleh nanya. Ya, silakan. Ini banyak baginda Rasul kan seorang umi ya. Ya, betul. Ya kan dijelaskan di surat Al-Alaq, Ankabut, Ya, dan Ahraf juga gitu ya. Tapi ya. sampai dalam perjalanan sampai perjanjian Hudaybiyah itu dia juga umi, masih umi. Nah, tapi herannya kok dia bisa mengajarkan ke apa metode apa yang dia orang buta huruf tapi bisa mengajarkan ke sahabat-sahabatnya dengan baik dengan apa metodenya apa Ustaz? Jadi Rasulullah kan sudah dijamin sama Allah. Walaupun Ummi tidak bisa baca, kan Allah jamin sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Begitu dengar langsung hafal. Kemudian setelah itu menyuruh sahabat yang ahli menulis. Tapi kan metode yang dipakai ini yang paling penting. Begitu diajarkan 2 ayat, 3 ayat atau 5 ayat, setelah paham amalkan. Kan tidak berat jemaah. Amalkan, ikro ya amalkan ikro gitu. Sholat amalkan sholat. Jadi dengan banyak mengamalkan apa yang diketahui, maka apa? Wattaqullah wa yu'allimkumullah. Allah ajari ilmu yang baru nanti. Mudah menerima ilmu yang baru. Jadi biarpun Rasulullah ummi tapi Rasulullah dibimbing oleh Allah.
Begitu mendengarkan langsung hafal. Ya apa coba? Ada enggak yang sekarang ini begitu mendengarkan langsung hafal tafsir ini? Itu kelebihan Rasulullah. Jadi tidak akan ada orang yang bisa menyaingi Rasulullah. Walaupun Umi, kenapa Rasul dibuat Umi? Hikmahnya supaya orang jangan menuduh ini bukan ini buatan manusia, ini buatan Muhammad. Itu sengaja Allah buat Umi. Tapi uminya Rasulullah sudah terobati, sudah ditutup dengan apa? Allah jamin setelah mendengarkan pasti hafal dan faham. Kenapa? Dikasih pemahaman oleh Allah melalui malaikat Jibril. Terus kok bisa ngajar? Ya jelas jamaah kan sudah paham mengamalkan. Bagaimana? Bisa difahami. Jadi metodenya apa? Secara berangsur-angsur. Bukan langsung satu Al-Quran. Jadi pertama kali Al-Alaq berapa ayat? 5. 5. 5 itu. Setelah itu lama turun surat Al-Muzammil. Tidak langsung satu surat. Bagaimana jenengan rasanya kalau langsung satu kitab Al-Quran atau satu surat? Apa enggak tertekan pikiran kita? Enggak jutek nanti. Iya, jadi ringan jamaah. Jadi bahkan seandainya itu sahabat mabuk, sahabat main judi, itu belum ada haramnya. Jadi kan ringan aja. Kapan mulai haramnya itu judi, minuman keras? Di mana letaknya? Di Madinah. Berapa tahun jaraknya di Mekah di Madinah? Berapa tahun jamaah? 13 tahun. Jadi kan mudah kan? Itu metode Rasulullah. Jadi mudah diamalkan jemaah. Tapi sekarang jangan ikut-ikut. Loh, saya belum ngerti. Maka itu minuman keras tidak haram. Ya tidak bisa. Ada ayat terakhir. Innamal khomru wal maisiru rijzum min amalis syaiton. Bacaan ibu. Itu ayat terakhir. Maka tetap haram. Bagi yang melakukan cepat taubat intinya. Bisa difahami. Kenapa kok mudah? Karena diajarkannya secara bertahap dan tidak langsung hukum, tapi tentang masalah apa? Masalah akidah. Coba lihat aja urut-urutannya yang saya ajarkan ini. Ya seperti ini. Sekarang jenengan rasakan enggak? Gimana jamaah? Rasakan enggak? Sulit enggak ini belajar tafsir? Enggak. Lah, itu maksud saya. Saya ini kan bukan urut kan ya? Enggak urut. Urut dari surat Al-Fatihah kan? Bukan Al-Baqarah kan? Ya. Coba kalau Al-Baqarah, bahasa apa? Bahasa apa? Hukum kan? Iya. Terus Tauhid. kenal Allah enggak? Kalau enggak kenal Allah, cinta enggak? Kalau enggak kenal maka tak cinta. Kalau enggak cinta, mau enggak mendekat sama Allah? Mau enggak belajar sama ilmunya? Enggak mau. Itu metode Rasulullah jemaah. Bisa difahami? Boleh Ada. satu lagi. Ya, Pak? Satu lagi boleh tanya. Iya, silakan. Hijrahnya Rasul ya. Iya, Itu kan dia membawakan surat-surat makiyah ya, yang berisi tauhid-tauhidnya. iya, Waktu di Madinah itu kan banyak masalah yang soal kehidupan. Di mana itu kan belum ada surat yang surat Madaniyah. Nah, iya. dia menggunakan apa itu dasar apa? Waktu di Awalnya kan sudah ada orang ahli kitab. Maka oh ada perjanjian piagam itu. Jadi kalau memang orang ahli kitab mau hukumnya dia dipakai. pakai Yang ya. penting tidak menyalahi Al-Quran. Karena Al-Quran belum turun kan gitu. Boleh. Setelah Quran turun maka diganti. Nah itu terjadi perdamaian. Jadi di waktu itu damai sama orang ahli kitab. Hidup berdampingan. Terus perintah apa yang paling utama? Sholat. Jadi ahli kitab banyak diajak sholat jamaah. Dan diajak yang lain-lain. Karena mereka sudah pintar gitu loh jamaah. Sudah ngerti kitab. Jadi perintahkan dulu sholat. Pertama diajak sama-sama iman kepada sholat. Yang lainnya nanti. Terjadi perjanjian Hudaybiyah. Itu kan piagam Madinah. Bukan piagam Madinah. Berarti pakai Jadi Taurat, pakai Taurat ya. iya, di Taurat kan juga ada hukumnya. Maka itu kamu pakai Taurat, pakai aja. Karena belum ada di Islam. Itu cara prosesnya awal. Lama-kelamaan orang-orang Yahudi kan banyak yang menentang perjanjiannya itu. Hanya lama-kelamaan ya sudah. Yahudi meninggalkan Madinah. Kan mereka sendiri yang merusak dulu perjanjian
bahkan mengganggu Rasulullah. Dulunya damai kan sama orang Yahudi, hidup bersama. Jadi yang merusak dulu kan orang Yahudi. Jadi ada proses jamaah. Tidak langsung dipaksakan hukum itu. Ya, sekali lagi manusia tidak akan cinta sama hukum kalau yang membawa hukum itu ternyata orangnya kejam, maksa ndak. Nggak bakalan. Akhirnya banyak orang-orang Madinah mencintai Rasulullah karena Rasulullah pemaaf, tidak menyalahi janji, dan berbuat jujur. Bisa dipahami? Iya. Jadi tidak langsung diterapkan hukum karena belum ada. Karena hukumnya yang Taurat itu dipakai kalau dia mau Taurat. Jadi intinya di situ jamaah. Proses hukumnya itu jangan. Tidak langsung turun satu kitab. Apalagi turun surat itu. Wailul mutaffifin. Dulu mereka sering menjadi timbangan. Turun ayat di Medina. Bahkan sholat Jumat. Di mana itu? Di di Madinah. Jadi aman sudah sholat di sana itu. Jadi sekali lagi, prosesnya Islam itu benar-benar menurut urutan turunnya surat. Bukan menurut mushaf. Ya, kalau mushafnya memang Al-Fatihah sampai Anas. Tapi diterapkannya Makiyah, Madaniyah. Makiyah 13 tahun, Madaniyah 10 tahun. Baru terakhir ayatnya Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini surat Al-Maidah kami sempurnakan, itu ayat terakhir. Surat terakhir Idza ja'a nasrullah. Itu surat terakhir. Oh, itu maksudnya Iya, kalau sudah kamu melihat pertolongan Allah, banyak manusia masuk Islam berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika itu Fathu Mekah. Iya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya turunnya Quran, Masya Allah akan mendalami hikmah-hikmah tentang bagaimana cara menerapkan Al-Quran jamaah. Kalau jenengan terapkan dari Al-Fatihah, urut, ya banyak orang yang menentang. Betul nggak Bu? Iya, Pak. Jadi carilah caranya secara kurikulum Allah kepada sahabat dulu. Dulu pernah diturunkan Taurat langsung ke Nabi Musa. Injil langsung ke Nabi Isa. Banyak yang tidak melaksanakan. Banyak yang merubah-rubah. Setelah Nabi Muhammad, secara berangsur-angsur. Sesuai dengan kondisi kebutuhannya. Bisa difahami? Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi ilmu itu bukan hanya di tulisan, bukan hanya di kata-kata, ya, bukan hanya di hafalan, tapi diamalkan. Praktekkan perintah Allah, maka itulah ilmu Allah akan bertambah. Wattaqullah wa yu'alikumullah. Bahkan ada hadis, man alima bima alima warasallahu ilma malam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahui, Allah kasih warisan ilmu yang belum dia ketahui. Istilahnya, kalau sudah lulus dokter kan harus praktek. Kalau tidak praktek kan tidak dianggap lulus. Ya, sama agama juga gitu. Harus praktek. Dengan praktek itulah akan dapat ilmu yang baru. Jadi sekali lagi, ilmu hilang itu bukan karena tidak ada ilmu. Sekarang ilmunya canggih enggak? Iya. Canggih, jenengan mau PDF saya share. Mau pakai apa itu? AI ada. Ya, mau YouTube video siapapun ada. Terus manfaat enggak? Mempengaruhi manusia enggak? Kan banyak itu sudah. Kan enggak pengaruh. Tapi Muhammad satu orang mempengaruhi kan? Iya, kenapa? Dipukuli, tidak marah, dimaki-maki, tidak marah, bahkan memberi, memaafkan, terkenal jemaah. Tapi tidak niat terkenal, tidak niat viral. Itu maksudnya. Jadi akhlaknya Rasulullah itu mempengaruhi jiwanya manusia. Kalau kita tidak nampakkan Islam di depan sekitar kita, maka kita dianggap buat apa Islam tidak ada gunanya, gitu kan? Nah, padahal Islam itu jalan keluar bagi manusia supaya bisa bahagia dunia akhirat. Nah, itu yang penting amalkan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Kalau gagal gimana?
Kok larangan Allah gak bisa diamalkan? Istighfar. Taubat, ya Allah saya salah. Akui kalau salah. Diusahakan lagi. Jangan sampai ditolak. Gimana? Bisa dipahami? Iya. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi ilmu Allah itu bukan ilmunya yang dihapus, tapi para ulama jamak dari orang alim. Siapa orang alim? Orang yang berilmu diamalkan. Karena Allah mengatakan apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Siapa ulama? Surat Al-Bayyinah. Apa? Innalladzina amanu wa amilus sholat ditutup apa? Dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi ulama itu yang beriman dan beramal soleh. Tahu ini larangan, tidak diterjang. Sekarang banyak tidak orang yang ngerti hukum? Banyak. Banyak yang Jadi menerjang, ngerti narkoba, polisinya narkoba, ahli hukumnya juga dari penjual narkoba. Apa itu ilmu? Bukan. Itu bukan ilmu. Ilmu itu diamalkan. Ya. Dan intinya ilmu apa, jemaah? Intinya ilmu itu bisa merubah perbuatan yang buruk jadi baik. Berakhlakul karimah. Itu intinya ilmu. Biarpun dia sakti, jabatannya tinggi, tapi kalau seperti iblis, itu berilmu enggak iblis? Iblis kan bilang apa? Ana khairu minhu. Padahal yang lebih baik dari iblis ada kan? Malaikat kan ya? Iya. Malaikat dari nur kan ya? Malaikat semuanya sujud. Tapi nyatanya iblis bilang aku lebih baik dari Adam. Seolah-olah tidak ada lagi yang lebih baik dari dia. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, dengan kita berilmu semakin tawaduk, dengan kita berilmu semakin kenal Allah, dengan kita berilmu semakin sadar bahwa kita ini orang yang banyak dosanya. Gimana jemaah? Cukup? Jadi Cukup. ayatnya cukup dengan ayat 29 tentang perintah tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah mengaji Al-Quran ini dengan tujuan supaya bisa tadabbur Al-Quran. Di samping kita membaca, tadabbur dan mengamalkan. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Baik, kita ini dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih semuanya. Suwun Pak Ustadz, suwun Amin. Kitantan. Jadi, Selamat beristirahat.